Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas hal-hal mendasar dalam berdoa secara universal, tetapi penting. Ketika menempatkan diri ke dalam satu impian yang sudah terpenuhi, yakni membayangkan dan merasakannya, sebenarnya kita sedang berdoa, dan itu dengan cara yang tidak dipahami oleh logika kita. Yang didoakan terus-menerus akan mewujud ke dunia fisik. Anda akan menjadi apa yang sering Anda bayangkan dan rasakan, yang paling dominan dalam hidup ini. Apakah ada cara berdoa yang benar? Saya sendiri tidak berhak menilai, karena itu hak dan pilihan pribadi dalam berdoa sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Tapi mungkin Anda pernah terpikir atau muncul semacam pertanyaan. Apakah ada satu doa yang berhasil setiap saat, setiap waktu, semacam doa yang efektif, berhasil untuk semua keperluan? Apakah ada jenis doa semacam itu? Menurut saya bukan jenis doanya atau mantra tertentu ya. Nanti kesannya satu doa lebih berhasil dari yang lainnya. Karena seiring waktu, saya telah mempelajari bahwa ada elemen tertentu yang tampaknya menentukan juga ketika kita berdoa. Dan walaupun ini tampaknya sederhana, tapi perlu dilatih, dipraktekkan terus-menerus, agar kita tetap selaras dan peka dengan jawaban doa kita. Saya pernah membahas tentang doa di video terdahulu. Saya termasuk yang menganut bahwa doa harus datang dari rasa syukur, bukan seperti mengemis atau memohon-mohon, apalagi seperti mendikte Tuhan. Saya berdoa untuk permintaan tertentu ya, sama seperti kita semua berdoa, mengajukan permintaan tertentu. Tetapi di sini perlu mampu melepaskan dengan percaya dan keyakinan penuh. Seperti ucapan di dalam doa kita jumpai, bukan keinginanku tapi kehendak Tuhan yang jadi. Mengajukan permintaan disertai ucapan syukur tetapi tidak berusaha mengendalikan hasilnya. Hal pertama, bersyukur secara aktif. Syukur adalah kunci untuk membuka semua pintu, mengucapkan terima kasih untuk sesuatu dengan hati dan bukan hanya mekanis. Jadi perlu merasakannya, ini adalah sebagai landasan. Kita semua bisa bersyukur atas apapun yang sudah kita miliki, bahkan jika ada hal-hal yang kita mengeluh mengenainya. Dengan bersyukur dapat mengalihkan fokus, pikiran dan energi kita sehingga dapat mempengaruhi semangat kita. Bersyukur untuk saat ini adalah langkah pertama dalam mulai berdoa. Ini adalah semacam pengakuan atas keajaiban yang sudah ada di sini saat ini. Ketika Anda bersyukur dengan tulus dan merasakannya, Anda sebenarnya bisa hanya menggunakan satu langkah ini saja, yakni hati yang bersyukur dan selalu feels good. Ini sudah cukup kuat. Cukup melakukan ini saja, hal lainnya kemudian akan mengikuti. Di dalam doa, bisa diawali dengan mengucapkan hal-hal yang bisa Anda syukuri di dalam hidup ini kepada Sang Pencipta, apapun itu. Contoh, saya berterima kasih untuk titik-titik. Saya bersyukur untuk titik-titik. Tampaknya ini alami untuk sebagian orang, tapi mungkin bagi sebagian orang lain, bersyukur itu perlu dilatih. Bagaimana caranya? Dengan membuat daftar hal yang disyukuri. Dalam hal ini Anda bebas menulis apapun yang bisa Anda syukuri. Mungkin itu harta benda yang dimiliki, atau hanya satu hal seperti menikmati waktu bersama keluarga atau melakukan hal yang Anda sukai. Mungkin juga kenangan yang menggembirakan bersama seseorang atau sesuatu. Gunakan imajinasi Anda untuk mengeksplorasinya. Saat sudah ditulis di dalam daftar, bacalah satu persatu dengan bersuara. Boleh dibaca agak keras jika di sekitar Anda memang tidak ada orang lain. Tidak ada ketentuan berapa lama Anda mendaftar semua hal yang bisa Anda syukuri dalam hidup. Mungkin Anda bisa menulis 10 hal atau 5 hal atau bahkan hanya 3 hal yang bisa disyukuri. Anda mensyukuri sesuatu yang sudah terjadi sekarang atau di masa mendatang.
Tapi saat penulisan kalimat syukurnya, semua dalam bentuk kalimat sekarang. Walaupun hal yang Anda syukuri itu berada di masa lalu atau masa depan. Hal kedua, mengajukan permintaan dan tidak melekat. Tampaknya manusia biasa mengajukan permintaan di dalam doa. Tidak apa, selama itu tidak selalu menuntut atau mendikte harus begini begitu. Keinginan yang menuntut seperti seorang anak kecil yang menghentak-hentakkan kaki agar keinginannya dipenuhi. Atau seperti pengemis, karena ego menginginkan hasil tertentu. Walaupun kita merasa sangat tahu apa yang kita inginkan, seolah-olah kita tahu semuanya. Tapi ternyata tidak sebenarnya. Kebanyakan dari kita, termasuk saya, hanya tahu sedikit. Kita tidak bisa mengetahui gambaran besar atau keseluruhannya. Oleh karenanya, mengajukan permintaan dalam berdoa bisa menggunakan kalimat semacam ini sehingga mudah untuk melepaskannya. Contoh, saya terbuka untuk titik-titik. Saya membuka diri untuk titik-titik. Dengan senang hati saya menerima titik-titik. Kemudian akhiri dengan kalimat ini atau sesuatu yang lebih baik. Kemudian ucapkan terima kasih. Jadi bisa menggunakan kata, dengan senang hati saya menerima titik-titik ini atau sesuatu yang lebih baik, terima kasih. Perhatikan susunan katanya sehingga mudah dilepaskan. Perhatikan susunan kata dalam kalimat permintaan Anda, amati suasana hati setelahnya. Indikatornya adalah perasaan, suasana hati, atau respon emosi Anda setelah mengucapkannya. Pastikan susunan kata tersebut tidak mencerminkan keinginan untuk mengendalikan, keinginan untuk menghindari karena rasa takut atau kekurangan dan semacamnya. Hindari keinginan posesif yang mungkin melekat terhadap permintaan tersebut. Jadi, belajar untuk let go and let God. Masih banyak yang bingung antara tidak melekat atau tidak terikat hasil dengan tidak peduli. Tidak peduli, benar-benar tidak mau melakukan sesuatu atau apatis untuk mewujudkan tujuan atau impian. Sedangkan tidak terikat hasil adalah Anda melakukan apapun yang mungkin, sudah melakukan yang terbaik, dan jika hasilnya belum sesuai harapan, is okay. Anda tidak kecewa atau stres dibuatnya. Terikat kepada hasil seperti menahan sesuatu dengan erat, menyita banyak energi dan tidak hanya pada saat berusaha, tapi setelah berusaha. Bahkan saat Anda merasa gagal atau hasil tidak sesuai harapan, semua energi seolah sudah tersita semua di sana. Apa yang menahan sebenarnya? Yang menahan adalah ketakutan, kekhawatiran, dan emosi negatif lainnya yang membuat Anda bernafsu ingin mengendalikan hasilnya. Inilah yang membuat Anda terikat. Inilah yang menahan Anda. Ketakutan seperti bagaimana jika kehilangan atau rugi, apa yang terjadi jika deal bisnis tidak jadi atau tidak berjalan sesuai harapan. Bagaimana seseorang menolak Anda, bagaimana jika yang berisi ketakutan, kekhawatiran lainnya, dan bagaimana jika yang lainnya, yang belum tentu itu terjadi sesuai dengan apa yang Anda khawatirkan. Karena ketakutan, kekhawatiran berlarut-larut akan menjadi semacam keyakinan, dan itu juga termasuk program pikiran juga. Terikat kepada hasil berbeda, jelas ini berbeda karena memberikan kebebasan emosi atau psikologis. Seperti memegang sesuatu tapi dengan longgar, tidak menahan erat sehingga mudah untuk melepaskannya. Mungkin Anda bekerja keras untuk mewujudkan tujuan, perhatian terhadapnya, tapi pada saat yang sama perlu melepas hasilnya, memberi kesempatan kepada alam semesta untuk bekerja. Itu waktunya let go and let God. Melepaskan berarti rela membiarkan hidup membawa ke arah atau ke tingkat yang lebih baik atau menuju ke sesuatu yang lebih baru, bahkan lebih dalam. Pendekatan yang lebih bijak adalah membuat permintaan, tapi Anda tetap mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih baik atau lebih tepat. Meminta semacam ini berarti seperti mengatakan, ini memang baik, tapi mungkin ada yang lebih baik. Rasanya menyenangkan, tidak membuat tertekan atau menimbulkan perasaan negatif lainnya. Kita sadar bahwa hidup itu baik sebagaimana adanya, tapi akan lebih baik jika mau melakukan penyesuaian menjadi luas dalam hal permintaan kita. Pada saat yang sama, saat mengajukan permintaan, sebaiknya terbuka juga untuk sesuatu yang lebih baik dengan mengakhiri kalimat permintaan dengan iman dan percaya penuh, seperti mengatakan, ini atau sesuatu yang lebih baik.
Hal ketiga, mengambil tindakan terinspirasi. Kemudian mau mengakui bahwa ada kuasa tak terbatas dan mau melepaskan sambil tetap melakukan tindakan berdasarkan tuntunan batin atau inspirasi yang diterima. Kuasa Tuhan yang ilahi alam semesta bekerja melalui diri Anda. Saat menerima inspirasi, bertindaklah. Saat melihat sebuah peluang, raihlah meskipun belum ada bukti jelas kemana arahnya. Tapi ini perlu berpengalaman. Praktek dan praktek sehingga Anda bisa membedakan mana tindakan karena inspirasi, tindakan didorong nafsu atau ego, untuk menghindarkan tindakan yang konyol. Seperti dalam kondisi menarik atau tertarik, Anda perlu mampu melepaskan keterikatan psikologis, juga mengambil tindakan yang terinspirasi. Yang ilahi bekerja melalui diri Anda. Jadi perhatikan, Anda tidak selalu dalam kondisi menarik, tapi kadang-kadang tertarik. Jadi Anda tidak bisa hanya selalu duduk diam. Anda adalah bagian dari jawaban doa. Jadi perhatikan keseimbangan, bila mana pasif dan bila mana aktif. Jangan seperti seorang yang berdoa untuk menang undian, sedangkan dia sama sekali tidak mau bertindak untuk membeli tiket undian. Menurut saya tindakan selaras yang dimaksud adalah muncul dalam bentuk dorongan hati untuk melakukan sesuatu, tapi tidak didorong rasa takut atau khawatir. Berbeda dengan tindakan yang berhasil dari pikiran ego, yakni berasal dari pikiran atau perasaan tingkat bawah seperti marah, kesepian, serakah, rasa bersalah, putus asa, cemburu, dan takut. Semua tindakan yang berasal dari perasaan ini adalah tindakan berasal dari ego dan bukan tindakan yang terinspirasi. Kalau tindakan terinspirasi yang dimaksud itu terasa mudah mengalir, seperti tidak mengeluarkan energi, jadi semacam tindakan yang bahkan tidak dipikirkan atau dirancang sebelumnya. Kita katakan ini sebagai tindakan yang terinspirasi. Tindakan terinspirasi menimbulkan dorongan internal untuk melakukan sesuatu. Seperti contoh di dalam berbisnis. Tiba-tiba seperti ada sesuatu yang memberitahu Anda atau mendorong Anda untuk menghubungi mitra atau rekan kerja Anda. Saat itu Anda tidak tahu kenapa harus menghubungi dia. Tetapi ternyata ada sesuatu yang mendesak, sehingga Anda merasa perlu menghubungi dia. Menindaklanjuti dorongan itu dapat membantu Anda mewujudkan tujuan. Ternyata mitra atau rekan bisnis tersebut mungkin memiliki peluang yang Anda nanti-nantikan. Mungkin dia kenal seseorang yang bisa Anda ajak bicara, dan ternyata akan membantu Anda dalam mencapai tujuan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-91 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.